Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga selalu dilancarkan ya persiapan menuju tes CPNS 2024. Seperti biasa, di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa soal. Teman-teman nanti boleh ya menjawab soalnya. Seperti biasa kita beri waktu 15 detik. Nanti teman-teman jawab soalnya, kemudian kita akan bahas bersama. Oke, langsung saja ya kita mulai dari soal nomor 1. Seorang polisi mengusulkan agar bendera nasional ditempatkan di setiap instansi publik dan swasta sebagai upaya untuk memperkuat rasa nasionalisme. Bagaimana Anda menilai usulan tersebut dalam konteks pengembangan identitas nasional dan kebebasan berpendapat? Silakan jawabannya 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, oke. Cukup 15 detik. Nah, seperti biasa teman-teman kita akan bahas bareng-bareng ya. Teman-teman sudah kunci ya jawabannya apa? Oke, kita akan bahas bareng-bareng. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini ngomongin apa nih? Ngomongin rasa nasionalisme. Kata kuncinya adalah nasionalisme. Katanya politisi itu mengusulkan agar bendera nasional ditempatkan pada setiap institusi publik dan swasta, maksudnya institusi negeri ya dan swasta. Sebagai upaya untuk apa? Untuk memperkuat rasa nasionalisme. Nah, konteks ini dalam pengembangan identitas nasional itu akan seperti apa? Apakah penempatan bendera nasional di institusi publik dan swasta dapat memperkuat kesadaran akan identitas nasional tanpa mengganggu kebebasan berpendapat? Benar atau salah teman-teman? Ya, jelas ini benar ya. Tapi seperti biasa, meskipun kita sudah merasa jawaban A ini adalah jawaban yang benar, kita akan tetap compare jawaban yang lain. Ada nggak jawaban yang lebih benar daripada jawaban A? Oke, kita lihat yang B. Tindakan seperti itu akan menciptakan tekanan pada individu. Wah, enggak ya. Ketika bendera nasional itu dikibarkan setiap hari, nggak akan menciptakan tekanan pada individu, karena itu adalah memperkuat sebenarnya rasa nasionalisme. Oke, kemudian yang C. Bendera nasional harus tetap eksklusif di instansi publik saja, agar tidak mempengaruhi ruang privasi individu dan kebebasan berpendapat. Jelas enggak ya, bendera nasional itu adalah bendera negara Indonesia yang harusnya memang sebagai wujud dari rasa nasionalisme itu harus tetap dikibarkan. Oke, jadi yang C tidak ya. Oke, lanjut yang D. Identitas nasional dapat diperkuat melalui inisiatif sosial dan budaya, bukan hanya dengan penempatan bendera yang dapat membatasi kebebasan berpendapat ya. Jelas ini ada kebebasan membatasi kebebasan berpendapat? Jelas tidak ya. Bendera nasional itu sama sekali tidak membebasi kebebasan berpendapat. Kemudian yang E, tidak dapat disimpulkan. Jelas dapat disimpulkan. Jadi sebagaimana tadi kesimpulan di awal, jawaban A ini sudah benar dan ternyata jawaban B, C, D, dan E ini tidak lebih benar. Jadi jawabannya adalah A. Oke teman-teman, kalau teman-teman masih bingung, soal-soal yang lain ada di mana, materi yang lain ada di mana, ada di link yang sudah saya cantumkan di deskripsi, atau teman-teman boleh klik profil YouTube ini di bagian playlist. Di situ sudah lengkap ya teman-teman, ada TWK, TIU, TKP, bahkan soal-soal P3K yang lainnya pun ada kalau teman-teman mau share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Siapa tahu itu menjadi amal ibadah kita ya, amal jariah kita. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Natasha merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang selama 15 tahun. Di Indonesia sedang dilaksanakan pemilihan umum untuk menentukan presiden dan wakil presiden. Natasha tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa sudah terbiasa dengan kultur Jepang. Bagaimana sikap yang paling tepat yang seharusnya Natasha lakukan untuk mempertahankan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia yang sesuai dengan pernyataan di atas? Ya, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik teman-teman, sudah selesai ya. Ini saya rasa soalnya cukup mudah ya. Jadi Natasha ini adalah WNI. Ingat ya, meskipun Natasha di sini dinyatakan sebagai orang yang tinggal di Jepang 15 tahun dan terbiasa dengan kultur Jepang, tapi ingat kata kuncinya bahwa Natasha masih WNI. Ingat ya, perbedaan antara WNI atau warga negara dengan penduduk itu beda ya. Natasha masih warga negara Indonesia meskipun dia tinggal di Jepang 15 tahun. Tapi katanya Natasha itu nggak mau menggunakan hak pilihnya. Natasha ini nggak menggunakan hak pilihnya karena terbiasa dengan kultur Jepang. Harusnya tuh gimana? Yuk kita lihat di option yang A, tetap memperoleh
memperoleh informasi tentang perkembangan politik di Indonesia dan menggunakan hak pilihnya. Ya, ini jawaban yang benar ya. Tapi kita lihat apakah jawaban yang lain lebih benar. Yang B, mengikuti perkembangan politik Jepang dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas Indonesia di Jepang. Ini juga benar, tapi mengikuti perkembangan politik di Jepang ini rasanya kurang tepat ya. Boleh mengikuti perkembangan politik di Jepang, tetapi yang paling penting dan merupakan kata kunci di soal ini adalah Natasha nggak mau menggunakan hak pilihnya. Ini merupakan kata kuncinya. Jadi harusnya jawabannya adalah yang berkorelasi dengan menggunakan hak pilihnya. Yang harusnya Natasha menggunakan hak pilihnya. Yang B, tidak menyalahin aturan, harusnya yang B, tetapi bukan jawaban dari permasalahan yang ada di soal ya. Yuk kita lihat yang C, mengikuti acara budaya Indonesia di Jepang dan terus memperdalam pengetahuan budaya dan sejarah Indonesia. Ini juga benar, ini nggak salah. Yang B dan C juga benar, tapi tidak menjawab permasalahan yang ada di soal. Yuk kita lihat yang D, melakukan kunjungan balik ke Indonesia secara berkala untuk tetap terhubung dengan masyarakat dan budaya Indonesia. Benar atau salah? Benar juga, maksudnya tidak menyalahi aturan ya, tidak menyalahi aturan, tetapi ingat tidak menjawab persoalan yang ada di soal. Oke, kemudian yang E, berbicara dengan masyarakat Jepang tentang tanggapan politik di Indonesia. Ini juga tidak menjawab pernyataan dari soal ya. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang A, tetap memperoleh informasi tentang perkembangan politik di Indonesia dan menggunakan hak pilihnya. Ini jawaban yang benar ya. Oke, gimana? Ada nggak nih yang terkecoh dari soal nomor 2? Mungkin ada ya. Karena jawaban yang lain juga benar, tapi tetap kita harus menjawab dengan sesuai dengan persoalan yang ada di soal, permasalahan yang ada di soal ya. Yuk kita lihat soal nomor 3. Sebagai mahasiswa yang terpilih menjadi perwakilan dalam ajang pertukaran pelajar antar universitas, Donita mendapatkan hadiah tiket untuk jalan-jalan ke tempat wisata dimanapun. Di antara pilihan wisata yang ditawarkan diantaranya adalah 2 tempat wisata dalam negeri dan 2 wisata luar negeri. Melihat pilihan tersebut, Donita memegang penuh prinsip nasionalisme bahwa, ya silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Gimana jawabannya? Teman-teman, ya, jadi katanya Donita ini ditawarkan 2 tempat wisata di dalam negeri dan 2 tempat wisata di luar negeri. Sesuai dengan prinsip nasionalisme, harusnya gimana? Tanpa melihat jawabannya nih, harusnya kita tahu bahwa Donita harusnya mengutamakan dalam negeri. Tapi apakah dilarang untuk menggunakan wisata luar negeri? Enggak. Tetapi kalau kita berjiwa nasionalisme, harusnya mengutamakan di dalam negeri. Yuk kita lihat pilihan jawaban yang A. Sebagai warga yang nasionalis, harus lebih mengutamakan pilihan yang ada di dalam negeri karena mencintai produk dan wisata lokal akan menambahkan nilai positif dan nilai jual terhadap negara. Iya, ini benar ya, tapi kita lihat ya, seperti biasa option yang lain, yang B, meskipun menjadi salah satu mahasiswa terpilih, tetapi Donita punya hak untuk memilih pilihannya sendiri sesuai kemauan. Apakah ini menyalahi? Ini tidak menyalahi ya, ini benar. Tetapi karena yang ditanya seperti biasa ya, konteksnya adalah nasionalisme, maka yang B ini bukan jawaban yang tepat, tidak menjawab inti dari soal. Oke, yang C, memanfaatkan kesempatan besar ini untuk bisa menikmati keindahan yang ada di luar negeri. Wah, ini nggak nasionalis nih ya. Meskipun nggak menyalahi aturan, yang C ini nggak menyalahi aturan sama sekali sebenarnya, tetapi ingat kita harus menjawab permasalahan yang ada di soal. Kemudian yang D, prinsip nasionalisme hanya bisa dilakukan saat momen tertentu, tidak termasuk kehidupan pribadi. Enggak ya, nasionalisme itu juga harus masuk dalam kehidupan pribadi. Kemudian yang E, menolak produk atau tempat wisata luar negeri tidak akan memberikan pengaruh terhadap nilai nasionalisme pada diri bangsa Indonesia. Wah, ini enggak ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ya, ini yang menjawab persoalan atau permasalahan yang ada di soal. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Seorang anak di sebuah keluarga menyadari bahwa keluarganya sering mengadakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan.
seperti memberikan bantuan kepada tetangga yang sedang kesulitan atau mengunjungi panti jompo untuk berbagi kasih sayang. Anak tersebut merasa bangga dengan kegiatan-kegiatan tersebut dan juga merasa terinspirasi untuk ikut berkontribusi dalam membantu sesama. Tindakan apa yang tercermin dari sikap anak tersebut dalam konteks nasionalisme di lingkungan keluarga? Oke, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik sudah selesai. Ini soalnya mudah ya. Jadi katanya anak itu biasa ikut membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan ya. Dan anak tersebut merasa bangga dengan kegiatan tersebut dan terinspirasi untuk ikut berkontribusi dalam membantu sesama. Jadi katanya, ya, tindakan yang tercermin dari anak tersebut adalah, yuk kita lihat, apakah sikap egois yang hanya peduli pada kepentingan keluarga sendiri? Enggak ya, karena dia membantu sesama nih. Yang B, menjadi pasif dan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial berkeluarga? Enggak ya. Kemudian yang C, mencari alasan untuk tidak ikut serta dalam kegiatan sosial keluarga? Enggak ya. Yang ditanya adalah cerminan tindakan ya. Kita lihat tindakan apa sih yang sebenarnya tercermin sehingga anak tersebut merasa bangga. Kemudian yang D, merasa bangga dan terinspirasi untuk ikut berkontribusi dalam membantu sesama. Ya, ini benar ya. Kemudian yang E, menolak untuk terlibat dalam kegiatan sosial keluarga karena merasa tidak penting. Iya, tidak. Jadi jawabannya adalah D ya. Gampang ya, soal nomor 4. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Seorang akuntan di sebuah perusahaan menemukan kekeliruan dalam laporan keuangan yang dapat menguntungkan perusahaan. Bagaimana seharusnya akuntan tersebut bertindak? Ya, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah cukup 15 detik. Ya, seorang akuntan ini menemukan kekeliruan laporan keuangan yang dapat menguntungkan perusahaan. Yang ditanya adalah gimana seharusnya akuntan tersebut bertindak? Apakah memperbaiki kekeliruan tanpa memberitahu atasan atau pihak yang berwenang? Enggak ya, karena ini merupakan tindakan yang salah. Karena tidak memberitahu pihak atasan, meskipun dia memperbaiki kekeliruan, tapi kalau tidak memberitahu atasan atau pihak yang berwenang, ini merupakan tindakan yang tidak tepat ya. Kemudian yang B, melaporkan kekeliruan kepada atasan dan menyarankan cara untuk menyembunyikannya. Wah, ini juga nggak boleh ya, kita nggak boleh menyembunyikan. Meskipun melaporkan kekeliruan pada atasan ya, ini yang A dan B saling melengkapi satu sama lain ya. Kemudian yang C, memanfaatkan kekeliruan untuk keuntungan pribadi, jelas salah ya, nggak boleh ya. Kemudian yang D, melaporkan kekeliruan kepada atasan dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Ya, ini jawaban yang tepat nih, yang D. Dia melaporkan kekeliruannya kepada atasan, kemudian dia mencari solusi untuk memperbaikinya. Kemudian yang E, membiarkan dan berpura-pura tidak tahu. Wah, ini jelas salah. Jadi jawaban yang benar nomor 5 adalah yang D. Oke, yuk kita lanjut ya ke soal nomor 6. Sekolah Pratama Nugraha termasuk kepada international school dan dengan metode pendidikannya yang berbasis modern. Tidak terkecuali fasilitas yang disediakan di sekolah tersebut banyak dijadikan inspirasi oleh sekolah-sekolah menengah yang sama-sama memiliki metode pendidikan modern. Di antara metode pendidikan tersebut adalah adanya Speaking English Day, Islamic Method, Basic Mathematics yang mengharapkan seluruh siswa menjadi generasi milenial yang berkualitas tinggi. Dalam salah satu ajang perlombaan tingkat nasional, Sekolah Pratama Nugraha terpilih menjadi salah satu peserta yang masuk peringkat 3 besar dan mendapatkan kesempatan sebagai sekolah yang akan didatangi Presiden Indonesia dan menjadi sekolah yang akan dijadikan objek observasi serta dijadikan sekolah unggulan di negara Indonesia. Melihat keberhasilan tersebut, Bapak Juwo Sugimo selaku kepala sekolah seharusnya mencerminkan sikap. Ya, silakan ya. 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Oke.
Yang jelas inti dari soal yang panjang seperti ini kita harus lihat intinya ya, bahwa Sekolah Pratama Nugraha ini menjadi salah satu peserta yang masuk peringkat 3 besar dan berbagai prestasinya ya yang disebutkan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Sekolah Pratama Nugraha. Kemudian Bapak Kepala Sekolah ini harusnya sikapnya gimana gitu ya, inti dari soal yang panjang ini. Ya, kemudian kita lihat satu persatu pilihan jawabannya. Apakah harus rendah hati dan merasa bangga atas apa yang diraih oleh Sekolah Pratama Nugraha tersebut, benar atau salah teman-teman? Ya, ini benar, ini jawaban yang benar nih ya. Tapi tetap ya kita lihat apakah option yang lain itu akan menunjukkan jawaban yang lebih tepat. Kita lihat yang B, meminta agar tim media tidak mengekspos berita apapun yang terkait dengan Sekolah Pratama Nugraha. Ya, ini salah ya, karena ketika tim media ini mengekspos, ini juga akan menjadi inspirasi sekolah-sekolah menengah yang sama yang memiliki metode pendidikan yang modern. Kemudian yang C, menjadi tidak bersemangat karena akan banyak target yang dikerjakan. Ini tidak ya, bukan jawaban yang benar. Yang D, bersyukur dengan segenap jiwa untuk terus menjadikan Sekolah Pratama Nugraha jauh lebih berkualitas. Benar atau salah ini jawabannya? Ini benar ya. Kemudian yang E, menolak penghargaan apapun untuk munculnya dari pemerintah. Ini juga jelas salah. Nah, kita punya dua option nih yang sama-sama benar jawabannya, yang A dan yang D. Tapi kita lihat ya, yang mana yang lebih menjawab permasalahan dari soal. Apakah yang A atau yang D? Nah, ini sekolahnya prestasi banget nih. Yang harus dilakukan adalah, apakah cukup rendah hati dan merasa bangga aja? Enggak, harusnya terus menjadikan sekolah menjadi lebih berkualitas, bersyukur dengan segenap jiwa. Jadi jawabannya lebih tepat yang A atau yang D? Jelas lebih tepat yang D. Oke, jawabannya yang D ya. Oke, gimana teman-teman? Jawabannya benar atau salah nih? Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Tokoh besar sekaligus pahlawan Indonesia yang mendeklarasikan ide emansipasi wanita adalah Raden Ajeng Kartini. Pemahaman tersebut berhasil diakui dan diterima karena sangat relevan dan membantu kaum wanita untuk bisa mengeluarkan diri dari keterbatasan berpikir dalam hidup bernegara. Namun dalam perkembangannya, gagasan mengenai emansipasi wanita telah diadopsi secara liar, sehingga banyak wanita sekarang yang jauh lebih banyak sebagai karyawan ataupun pekerja di perusahaan dibandingkan laki-laki. Hal yang perlu dilakukan untuk mengembalikan konsep dasar dari gagasan emansipasi wanita tersebut adalah, ya silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup ya. Cukup 15 detik, yuk kita bahas satu persatu. Apa sih yang harus dilakukan untuk mengembalikan konsep gagasan emansipasi wanita ini agar pelaksanaannya itu benar gitu ya, kurang lebih gitu ya. Yuk, kemudian permasalahan yang ada di soal, ini permasalahan yang ada di soal ya, ingat ya, kita harus menjawab permasalahan yang ada di soal. Permasalahan yang ada di soalnya ini adalah banyak wanita sekarang yang jauh lebih banyak sebagai karyawan ataupun pekerja di perusahaan dibandingkan laki-laki. Ini adalah permasalahan yang ada di soal. Nah, harusnya apa yang dilakukan? Apakah A, mengadakan program hamil dengan gender yang dominan laki-laki? Jelas enggak ya. Ini enggak boleh. Hamil tetap kodratnya perempuan, bukan kodratnya laki-laki. Yang B, mengadakan edukasi terhadap wanita dan laki-laki supaya berpikir kritis dan terbuka. Ini benar atau salah? Ini benar. Ya, tapi apakah menjawab pertanyaan dari soal? Yuk, kita lanjut yang C, menangkap perusahaan yang mempekerjakan wanita. Jelas salah ya. Wanita tetap berhak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang D, menempatkan porsi yang seimbang dan adil antara tugas perempuan dan laki-laki. Ya, ini jelas benar ya. Kemudian yang E, menyalahkan pemikiran perempuan yang radikal. Pemikiran perempuan yang radikal itu salah, tetapi bukan menyalahkan. Jadi yang E itu adalah jawaban yang salah. Kita punya dua lagi nih opsi yang benar, yang B atau yang D. Apakah mengadakan edukasi terhadap wanita dan laki-laki supaya berpikir kritis dan terbuka, itu adalah opsi yang benar. Ini benar, tapi apakah menjawab pertanyaan dari soal? Ya, tidak ya. Karena ini ngomongin
keseimbangan tugas dan kewajiban ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang D, karena yang D ini menjawab permasalahan yang ada di soal. Menempatkan porsi yang seimbang dan adil antara tugas laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan menempatkan porsi yang seimbang dan adil antara tugas laki-laki dan perempuan, ini tidak menjadikan konsep emansipasi wanita itu diadopsi secara liar ya. Gitu ya. Jadi gimana jawabannya, benar atau salah teman-teman? Ya, yuk kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 8. Rumi selalu datang tepat waktu ke perkuliahannya dalam kondisi dan keadaan apapun. Ia berprinsip bahwa dengan menghargai waktu, maka segala kemudahan dan prestasi akan diraih. Saat hari Jumat, Rumi kesiangan datang ke kampus karena ia ditugaskan oleh Ketua RT untuk memimpin upacara bendera yang ada di lapangan gugus desa sebagai salah satu acara untuk menghormati hari jadinya lapangan gugus desa tersebut. Sehari sebelumnya, Rumi sempat izin kepada dosen yang akan mengajarnya. Kasus tersebut mencerminkan sikap Rumi yang, ya silakan 15 detik ya, dimulai dari sekarang. Ya, yuk kita telah satu-satu ya. Persoalannya apa? Persoalannya adalah Rumi ini meskipun selalu tepat waktu ya pada kondisi tersebut, kondisi yang situasional, Rumi ini kesiangan datang ke kampus karena dia ditugaskan oleh Ketua RT untuk memimpin upacara bendera yang ada di lapangan, gitu ya. Sehari sebelumnya Rumi sempat izin kepada dosen yang akan mengajarnya. Meskipun Rumi saat itu kesiangan datang ke kampus, tapi ingat sehari sebelumnya Rumi sempat izin ke dosennya yang akan mengajarnya. Nah, kasus tersebut mencerminkan sikap Rumi yang seperti apa? Ingat ya, dia sudah izin ke dosennya sehari sebelumnya meskipun saat itu Rumi kesiangan. Apakah A tidak mementingkan lagi prinsip yang ia pegang? Ini jelas salah ya, karena ingat ya, Rumi sudah izin ke dosen. Kemudian yang B, bisa bersikap profesional dan menjadi warga yang paham akan nilai nasionalisme. Ya, ini jawabannya benar, tapi kita lihat option yang lain. Kemudian yang C, menolak tawaran Ketua RT tersebut karena acara tersebut tidak akan menguntungkan baginya. Ya, ini jawaban yang salah ya. Meskipun tidak menguntungkan, tapi kita harus menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Kemudian yang D, memilih untuk tidak datang ke kampus karena sudah terlanjur sore. Ya, meskipun dia sudah terlanjur sore, tapi tetap harus datang ke kampus. Jadi yang D salah ya. Kemudian yang E, memimpin upacara dengan apa adanya. Ini jawaban yang salah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 9. Adanya hak asasi manusia di negara Indonesia mengharuskan seluruh warganya saling menghargai dan menghormati. Banyak orang-orang yang tinggal dan hidup di bawah jembatan hasil mengamen hanya untuk mencari sesuap nasi untuk istri dan anaknya. Pak Rudi dengan tidak sengaja mengantuk saat mengendari mobil dan hampir saja akan menabrak rumah salah satu pengamen yang ada di jalan. Dengan segera Pak Rudi keluar dari mobil dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pengamen tersebut dan memberikan sebagian uangnya sebagai bentuk iba. Dari kejauhan terlihat CCTV lalu lintas tengah merekam kejadian tersebut sehingga menjadi viral di berbagai media. Komentar yang seharusnya diberikan kepada Pak Rudi adalah, ya silakan ya, 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, yuk, sudah selesai nih 15 detik. Gimana jawabannya teman-teman? Kita bahas ya satu persatu. Jadi Pak Rudi ini menabrak rumah pengamen yang ada di jalan. Sebenarnya gini, kalau kita lihat ya, kita telah ya, rumah-rumah pengamen ada di jalan itu benar atau salah? Sebenarnya salah, tapi tindakan yang Pak Rudi ambil itu adalah meminta maaf dan memberikan sebagian uangnya ya, karena Pak Rudi merasa lalai nih karena mengemudi sambil mengantuk. Yuk kita lihat ya. Option A menganggap bahwa sikap Pak Rudi berlebihan. Berlebihan enggak ya. Sikap Pak Rudi tidak berlebihan. Itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab dari Pak Rudi. Yuk yang B,
terharu dan terinspirasi untuk tidak menganggap lemah orang yang berada di bawah. Ini benar atau salah? Iya, ini benar. Ya, meskipun saat itu pengamen juga salah karena rumahnya itu di pinggir jalan ya, di jalan-jalan yang seharusnya nggak boleh ditempatin gitu ya di jalanan itu, tetapi Pak Rudi ini tidak menganggap lemah orang yang berada di bawahnya. Yang C, biasa saja hal itu sering terjadi. Ini jelas salah ya, kita harus mengambil hikmah dari kejadian ini ya. Kemudian yang D, ikut memviralkan kejadian Pak Rudi tersebut. Jelas salah ya. Yang E, tidak penting karena pengamen di kolong jembatan sebenarnya adalah orang yang sama-sama berada. Ya, ini tidak benar ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke. Gimana teman-teman, jawabannya benar atau salah nih? Yuk kita lanjut ya ke soal terakhir, soal nomor 10. Jangan lupa ya teman-teman nanti komen ya dari 10 soal ini benar berapa. Yuk. Nomor 10, harga sembako di berbagai daerah sudah sangat melonjak dari sebelum adanya kampanye pemilihan presiden. Hal ini terjadi karena adanya otoriter kebijakan dari para elit pemerintah. Dengan kondisi yang sangat moneter tersebut, para pedagang yang biasa menjual sayuran di pasar swalayan ikut kewalahan dalam menjual harga sayur kepada pembeli. Beberapa kali keluhan tersebut disampaikan kepada Dinas Pemda, namun keluhan tersebut tidak mendapat solusi yang efektif. Akhirnya, para pedagang tersebut nekat untuk mendatangi kepolisian supaya mengusut kasus ini secara berlanjut agar mendapat keadilan yang sama rata. Namun, sama halnya dengan Dinas Pemda, pihak kepolisian juga angkat tangan dan tidak mau menangani masalah kenaikan harga sembako tersebut. Para pedagang pun sangat kecewa karena merasa tidak diperlakukan adil oleh pemerintah. Untuk mengatasi masalah tersebut, akhirnya para pedagang memutuskan untuk merobohkan jongko mereka dan mengadakan aksi demo yang sangat liar. Kasus tersebut akan berdampak buruk terhadap, ya silakan ya, 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, sudah cukup 15 detik. Jadi intinya dari persoalan ini adalah bahwa harga berbagai barang itu sangat melonjak ya. Ketika sebelum adanya kampanye pemilihan presiden. Nah, tetapi para pedagang ini minta untuk kepolisian dan Pemda agar mengatasi hal ini, tapi tidak mendapatkan respon yang baik gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Akhirnya para pedagang ini merobohkan jongko dan mengadakan aksi demo yang sangat liar. Nah, dari kasus ini akan berdampak buruk terhadap apa? Ya, apakah rendahnya sikap saling menghormati sesama? Ya, ini benar ya, tetapi tidak menjawab pernyataan yang ada di soal. Ya, ini benar, tapi tidak menjawab kasus yang ada di soal ya. Kemudian yang B, hilangnya rasa nasionalisme yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah. Ya, benar atau salah ini? Ya benar. Jadi kebijakan pemerintah itu tidak dihargai lagi oleh rakyat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang C, menurunnya perekonomian dunia. Ini benar atau salah? Salah ya. Kemudian yang D, kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Ya, berdampak buruk terhadap kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Ini benar ya. Tapi apakah pemerintah daerah aja? Enggak, karena di sini ngomonginnya juga polisi nih. Meskipun benar ini berdampak buruk ya terhadap Pemda. Nih ngomongin Pemda nih, berdampak buruk terhadap Pemda, tetapi di sini juga berbicara mengenai pemerintahan ya sebenarnya ya. Ada polisi, ada Pemda, ada kampanye pemilihan presiden gitu ya. Konteksnya banyak. Jadi yang D bukan opsi yang tepat ya. Yang E, berdampak buruk terhadap gaji yang akan didapat oleh pihak pemerintah kota. Ya, ini juga bukan jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Yang paling tepat adalah yang B. Ya, gimana jawabannya teman-teman, benar atau salah? Teman-teman jangan lupa ya komen di bawah benar berapa nih dari 10 soal. Kita harus tetap berlatih ya supaya meningkatkan kemampuan kita. Terus semangat, saya doakan sehat dan lancar selalu urusannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.